hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 12 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, pamer kemewahan. Dia protes, dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda sebagai senior. Iya. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi dan hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal filosofi. Jadi kalau saya bayangkan pelajaran begini, saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Rocky Gerung jadi saksi ahli sidang Bambang Tri menggugat ijazah palsu Jokowi. Sidang penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nurharja menghadirkan Rocky Gerung. Rocky Gerung dihadirkan menjadi saksi ahli bidang filsafat. Pantauan di Pengadilan Negeri Solo, sidang yang semula dijadwalkan pukul 09.30 WIB baru dimulai pukul 11.30 WIB. Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jeans. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian dugaan hoaks ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan penistaan agama ini terlihat dijaga ketat polisi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi juga terlihat hadir di PN Solo untuk memastikan keamanan. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Masyarakat yang ingin menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 09.00 WIB. Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabtomawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Baca hari ini memimpin hari esok. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya, aktifkan narasi. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang, kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu. Jadi semacam saya tunda-tunda deh, apa kayak tunda pemilu. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Wah, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Rocky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Rocky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Rocky menjelaskan soal hoaks yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Diberitakan sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur.
Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube. Sidang penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Harja menghadirkan Rocky Gerung. Rocky Gerung dihadirkan menjadi saksi ahli bidang filsafat. Pantauan di Pengadilan Negeri Solo, bidang dan semula dijadwalkan pukul 09.30 WIB, baru dimulai pukul 11.30 WIB. Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jeans. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian, dugaan hoaks ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan penistaan agama ini terlihat dijaga ketat polisi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi juga terlihat hadir di PN Solo untuk memastikan keamanan. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Masyarakat yang ingin menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 09.00 WIB. Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Tri Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Enawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Rocky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Rocky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Rocky menjelaskan soal hoaks yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Diberitakan sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube.